Saya Dr. Aulia Sofian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. DPMPTSP Aceh dibentuk pada tahun 2016 dari peluburan BP2T, yaitu Badan Perizinan Aceh, dan Bainprom Aceh, Badan Investasi dan Promosi Aceh. Kami memiliki tugas sebagai badan yang mempromosikan investasi dan penanaman modal yang ada di Aceh dan memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara luas, baik penanaman modal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP Aceh berfokus pada program peningkatan realisasi investasi di Aceh yang telah diformulasikan ke dalam satu visi, terwujudnya Aceh sebagai daerah investasi utama melalui pelayanan terpadu satu pintu yang prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah disusun 4 langkah yang menjadi misi DPMPTSP Aceh, yaitu yang pertama, meningkatkan percepatan reformasi birokrasi di bidang penanaman modal. Kedua, membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi. Ketiga, melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, swasta, perbankan, akademisi, dan masyarakat. Serta yang keempat, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal. Sekretariat sesuai dengan fungsi lembaga itu mengurus urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan ataupun yang dipimpin langsung oleh Kasubag Umum. Kemudian ada urusan program kerja lembaga, yaitu dalam hal ini program kerja DPMPTSP. Jadi kita selaku kepala sekretariat selalu membina ketiga subbagian tersebut untuk memantau, mengevaluasi semua pegawai yang ada di jajarannya masing-masing, bekerja secara disiplin, kemudian tepat waktu, juga kerjasama yang baik, dan harmonisasi antar lintas subbag ataupun lintas sektor harus dibina secara terus-menerus. Nah, mungkin ini secara garis besar. Kemudian juga tidak lupa mengingatkan dalam apel setiap hari Senin, seminggu sekali yang dilaksanakan oleh lembaga, selalu mengingatkan bahwa kebersihan terus dijaga secara berkesinambungan sesuai dengan amanat Pak Sekda yang selama ini sangat prioritas terhadap bersih, rapi, dan indah tersebut. Ini adalah sudah komitmen pemerintah Aceh hari ini dan seterusnya. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas yang pertama adalah untuk merencanakan sektor maupun wilayah yang menjadi destinasi investasi yang menarik bagi calon penanam modal. Yang kedua, kita juga melakukan deregulasi dalam rangka menjamin regulasi investasi di Aceh memberikan kemudahan bagi investor. Dan terakhir adalah pemberdayaan UMKM yang juga kita tujukan agar kegiatan investasi ini juga mengangkat UKM kita berkembang dan juga bisa go internasional. Bidang promosi, ruang lingkup tugasnya adalah pertama bagaimana menyusun strategi promosi. Nah, itu dilakukan dalam pelaksanaan penyusunan bahan-bahan materi promosi dan juga ada menyiapkan sarana dan prasarana daripada promosi. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian pelaksana promosi akan melaksanakan kegiatan baik itu publikasi, baik itu pameran, demikian juga dengan bahan-bahan media cetak. Bahan promosi itu terdiri dari media cetak dan media elektronik yang harus disiapkan untuk bagaimana menarik minat calon investor agar mereka melakukan investasi di daerah kita. Kemudian kita sekarang juga akan melakukan pemetaan terkait dengan negara-negara pemodal yang mempunyai modal, nanti sesuai bagaimana sektor dan wilayahnya. Nah, sektor apa yang diminati oleh masing-masing negara tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan. Saya Joni, Kepala Bidang Pengendalian
pelaksanaan penanaman modal. Di bidang ini kami memiliki tugas pokok sebagai pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Untuk itu di bidang ini dibentuk 3 kepala seksi, seksi pemantauan, seksi pembinaan, dan seksi pengawasan. Kami dalam bekerja selalu meminta laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM dari perusahaan. Dari data dan informasi yang diberikan, kami akan memberikan pembinaan jika perusahaan mendapat masalah baik internal maupun dengan eksternalnya. Kami selalu mengadakan task force untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga cepat terselesaikan. Bidang data dan informasi penanaman modal mempunyai tugas dalam melaksanaan kegiatan verifikasi pengolahan data, analisa, evaluasi, dan data informasi penanaman modal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bidang data dan informasi penanaman modal mempunyai tugas mengawasi kegiatan verifikasi, validasi, dan pengolahan data perizinan dan non-perizinan, juga mengendalikan kegiatan analisa dan evaluasi data perizinan dan non-perizinan penanaman modal sesuai ketentuan, juga mengawasi kegiatan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung ketersediaannya data pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A yang mengelola perizinan mulai dari masuknya permohonan sampai penerbitan izin, sektor kehutanan lingkungan hidup, perikanan kelautan, kemudian peternakan kehewanan, selanjutnya bidang KPU-an yang terdiri dari pengairan, cipta karya, KPU-an. Dalam tahun ini kita mempunyai program kerja, ada 2 kegiatan besar. Selanjutnya di bidang pelayanan perizinan A ini juga kita melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia PTSP Kabupaten Kota sesuai dengan permohonan masuk bidang kita. Dengan saya nama Mustafa, jabatan sekarang adalah Kabid Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan B. Adapun tupoksi daripada bidang penyelenggara perizinan dan non-perizinan B membawahi 3 kepala seksi. Yang pertama adalah Kasih Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan B1. Tupoksinya adalah memberikan pelayanan izin kepada masyarakat di bidang sumber daya energi, di bidang kelistrikan, di bidang geologi, dan di bidang air tanah. Kepala Seksi Penyelenggara Pelayanan dan Non-Pelayanan B2 adalah memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, yaitu memberikan izin di bidang perkebunan dan pertanian. Dan yang terakhir adalah Kasih Kepala Seksi Penyelenggara Perizinan dan Non-Perizinan B3. Ini adalah fungsinya adalah melayani masyarakat yang mengurus izin kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pertanahan. Bidang penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan C terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu seksi C1, seksi C2, dan seksi C3. Seksi C1 bertanggung jawab dalam menerbitkan perizinan dan non-perizinan bidang kesehatan, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak. Sedangkan seksi C2 bertanggung jawab dalam penerbitan perizinan dan non-perizinan untuk bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sandi dan budaya. Sedangkan seksi perizinan C3 ini berwenang dalam menerbitkan perizinan dan non-perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, kependudukan, Dukcapil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, serta perpustakaan dan arsip.
pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan itu ada 3 seksi. Seksi yang pertama itu seksi pengaduan dan informasi. Seksi yang kedua, seksi kebijakan dan penyuluhan layanan. Seksi ketiga itu seksi pelaporan dan peningkatan layanan. Pada seksi yang pertama, menampung berbagai permasalahan yang menyangkut dengan perizinan. Pada seksi yang kedua, itu seksi kebijakan dan penyuluhan layanan dalam rangka untuk mempelajari berbagai informasi atau aturan tentang kebijakan di bidang perizinan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah Aceh. Termasuk juga memberikan informasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha yang menjadi ruang lingkup daripada penerbitan izin oleh pemerintah Aceh beserta dengan pemerintah kabupaten kota. Kemudian menyangkut dengan seksi yang ketiga, itu adalah dalam rangka untuk memberikan laporan tentang perizinan, kemudian juga dalam rangka untuk mempermudah para pemohon izin, terutama sekali menyangkut dengan peningkatan daripada layanan. Saya Dr. Aulia Sofian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, mengajak seluruh pelaku usaha serta masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan usaha agar dapat mengurus perizinan berusaha dalam rangka tertib administrasi perizinan, menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, serta turut aktif dalam membangun daerah, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami dan seluruh jajaran dalam lingkungan DPMP DSP Aceh, insya Allah siap mendukung serta memberikan pelayanan terbaik yang berintegritas demi terwujudnya kesuksesan pembangunan investasi di Aceh, demi pencapaian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh tercinta. Mari berinvestasi di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.